Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Nah, pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan penjelasan bahwa di dalam rangkaian listrik sebetulnya ada 3 besaran yang berpengaruh. Yang pertama adalah kuat arus, yang kedua sumber tegangan, dan yang ketiga adalah hambatan. Nah, kita lihat contoh rangkaian seperti ini. Dalam rangkaian listrik tertutup, di sini ada sebuah sumber tegangan yang memiliki nilai tegangan sama dengan V. Kemudian di sini ada hambatan yang dilambangkan dengan R. Dalam kehidupan sehari-hari, hambatan bisa dijelaskan dengan sebuah lampu. Kemudian jika rangkaiannya tertutup, maka di sini akan terjadi aliran arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kuat arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga di sini ada 3 besaran yang mempengaruhi sebuah rangkaian listrik. Nah, bagaimana apabila besaran-besaran ini dirubah? Bagaimana pengaruhnya terhadap besaran lain? Misalkan, apabila di sini hambatan kita tambah menjadi 2 buah hambatan, sementara sumber tegangan tetap sebesar V, bagaimana arus yang mengalir dalam rangkaian ketika hambatannya ditambah? Maka di sini, kalau hambatan ini kita ganti dengan lampu, maka nyala lampu akan redup. Hal ini menandakan kuat arus yang mengalir pada rangkaian yang kedua ini akan memiliki nilai yang lebih kecil daripada I yang pertama. Maka di sini ketika hambatan naik, maka kuat arus menjadi turun. Atau jika hambatan besar, maka kuat arus menjadi kecil. Apabila sekarang kita ganti, yang kita rubah adalah nilai sumber tegangannya. Ketika 1 buah tegangan dan 1 buah hambatan, maka di sini akan mengalir arus sebesar I. Tetapi apabila tegangannya kita tambah menjadi 2, maka di sini sumber tegangan akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, sehingga otomatis arus yang mengalir pada hambatan akan menjadi lebih besar pula. Maka ini ditunjukkan dengan nyala lampu yang semakin terang. Maka di sini dapat dikatakan, jika tegangan naik, maka kuat arus juga naik. Atau jika tegangan besar, maka kuat arus pun besar. Dari kedua hubungan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya kuat arus itu berbanding terbalik dengan R, sementara besarnya kuat arus ini berbanding lurus dengan besarnya V. Sehingga dari kedua kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan besarnya kuat arus itu adalah sebanding dengan V atau tegangan dan berbanding terbalik dengan R atau hambatan. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan hukum Ohm. Ohm menemukan hukum ini dengan melakukan percobaan seperti ini. Dia mengatakan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir pada hambatan akan sebanding dengan besarnya tegangan pada rangkaian listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan yang ada pada rangkaian tersebut.
Mari kita lihat contoh penerapan hukum Ohm dalam rangkaian. Misalkan saya memiliki rangkaian seperti ini. Ada dua buah hambatan yang disusun secara seri, di mana masing-masing hambatan bernilai 2 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 4 volt. Berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Berdasarkan hukum Ohm, kita menentukan kuat arus dengan menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Karena pada rangkaian ini terdapat dua buah hambatan, maka hambatan yang berpengaruh terhadap nilai I adalah hambatan total yang terdapat pada rangkaian tersebut. Karena keduanya dirangkaikan secara seri, maka kita bisa tuliskan nilai R total adalah R1 ditambah R2 atau sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Maka kita bisa menghitung nilai I, yaitu V dibagi R. Nilai V-nya adalah 4 dan nilai R-nya adalah 4. Maka nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1 ampere. Demikian pula apabila ada hambatan yang disusun secara paralel atau gabungan dari seri dan paralel. Yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu hambatan pengganti atau hambatan total yang ada pada rangkaian. Misalkan, di sini ada dua buah hambatan yang masing-masing bernilai 2 ohm. Kemudian dihubungkan dengan tegangan sebesar 4 volt, berapakah nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maka terlebih dahulu kita menentukan berapa hambatan totalnya. Karena rangkaiannya paralel, maka kita tulis 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka setengah ditambah setengah adalah sama dengan 1. 1 per Rp sama dengan 1 ohm. Maka Rp adalah 1. Maka nilai kuat arus adalah V per R, atau nilai V-nya 4, nilai R-nya 1, maka nilai kuat arus yang mengalir adalah 4 ampere.